Utsman bin Affan ya, saudagar kaya di Madinah yang memiliki kekayaan 2,5 triliun. Ini kurs ketika tahun 2020 ya, harga emas di waktu tahun 2020. Kalau sekarang sudah berbeda. Baik, dengan kekayaan 2,5 triliun, tentunya apa rahasia dari Utsman bin Affan sehingga mempunyai kekayaan yang begitu besar ya. Dan tentunya kekayaan yang ini tidak sekedar banyak ya, tapi juga ada keberkahan karena tentunya sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Baik sahabatku sekalian, dalam kali ini kita akan menyampaikan tips bisnis ala Utsman bin Affan, bagaimana menggapai sukses tentunya dengan tauladan dari Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, tentunya sebagai seorang pedagang, seorang pebisnis entrepreneur ya, ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya, ingin kaya raya. Tapi kalau orang beriman tak sekedar kaya, akan tetapi juga soleh, hartanya tidak sekedar melimpah, tapi juga penuh dengan keberkahan. Oleh karena itulah sahabatku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar ya kisah sukses dari Utsman bin Affan, dan beliau juga salah satu julukannya selain sebagai seorang pebisnis sukses adalah seorang yang memiliki dua cahaya, karena beliau mendapatkan atau menikahi dua putrinya Rasulullah sekaligus ya, dua orang putri Rasulullah SAW, tapi tidak bersamaan karena yang satunya meninggal kemudian menikah dengan yang keduanya. Itulah Utsman bin Affan. Selain itu, beliau adalah orang yang kaya raya, tapi luar biasa sekali perjuangannya untuk Islam, sahabatku sekalian. Dalam kesempatan kali ini sahabat ya, kita akan belajar tips sukses ala Utsman bin Affan. Baik sahabatku sekalian, tips yang pertama, bagaimana Utsman bin Affan ya menggapai kesuksesannya dalam berdagang, dalam berbisnis ya. Yang pertama adalah beliau Utsman bin Affan terjun langsung mengelola bisnisnya ya, apalagi ini sahabatku sekalian, bagi Anda, bagi yang baru awal-awal dalam berbisnis ya, dalam berdagang, alangkah lebih baiknya kita itu langsung terjun langsung ya, tidak membayar karyawan ya, tapi bagaimana kita mendalami bisnis yang kita lakukan, sehingga nanti kita bisa tahu dan paham ya, misalkan keuntungan, kelebihan ya, analisis SWOT-nya dan sebagainya. Ketika itu kita langsung terjun mengalami langsung di lapangan ya, beda ketika kita hanya sekedar sebagai ya pemodal, kemudian kita menyerahkan semua aktivitas ya, kerjaan kepada orang lain. Kita tidak bisa memahami ya kekurangan ya, kelebihan dari usaha yang kita lakukan ya. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah dengan kita terjun langsung ya di bisnis kita, adalah kita akan lebih dalam memberikan keputusan kebijakan lebih baik gitu ya, dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam perusahaan, dalam usaha yang kita lakukan, karena kita paham betul ya di lapangan bagaimana, sehingga kalau ada karyawan yang bermain dan sebagainya, kita paham ya, karena kita sudah pernah ya, tak tahu di lapangan bagaimana. Itu kelebihan ketika kita langsung terjun ke lapangan ya, dalam usaha yang kita lakukan, yang kita sedang awali ya. Tentunya apalagi ketika kita sudah beda lagi, ketika sudah usahanya sudah bagus, sudah mapan ya, bisa kita ya menggunakan orang lain gitu kan, mempekerjakan orang lain sebagai karyawan. Tapi ketika baru awal, lebih baik kita adalah ikut ya, serta dalam bisnis yang kita lakukan. Itu ya tips yang pertama dari Utsman bin Affan ya, dalam berbisnisnya beliau. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bisnis dengan rumus sepertiga. Ini tips yang kedua ya, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam mengembangkan bisnisnya adalah rumus sepertiga. Apa itu rumus sepertiga sahabat sekalian? Sepertiga ya, sepertiga. Yang pertama adalah untuk dinikmati,
ya, untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian sepertiga lagi untuk modal, untuk berputar lagi dalam usahanya. Kemudian sepertiga lagi untuk sedekah. Ini rumusnya Utsman bin Affan. Rumus sepertiga, ya, sepertiga untuk dinikmati untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian sepertiga lagi adalah untuk diputarkan lagi dalam bisnisnya, dan sepertiga lagi untuk sedekah. Gitu. Itu tipsnya untuk pengembangan bisnisnya. Artinya sepertiga ini adalah berdasarkan dari keuntungan sahabatku sekalian, bukan dari modalnya, nggak akan dicampur, tapi dari keuntungan itu. Ya, misalkan dari bisnis 1 juta, ya, keuntungan adalah 100.000 rupiah, misal seperti itu. Maka yang kita bagi adalah yang 100.000 itu. Ya, yang 100.000 dibagi 3, misalkan jadi 35 untuk dimakan untuk kepentingan pribadi, sepertiga lagi ditambahkan lagi ke yang 1 juta tadi, itu jadi 1 juta, modalnya di 1 juta 35.000 misal, kemudian 35.000 lagi untuk sedekah. Jadi ada pengembangan bisnis di sana. Jadi modalnya masih sama yang awal, yang tadi yang 1 juta, ditambah lagi untuk pengembangan ada penambahan suntikan modal lagi 35.000 rupiah. Itu rumus sepertiga yang digunakan oleh Utsman bin Affan dalam mengembangkan bisnisnya, ya. Jadi ingat, sepertiga untuk dinikmati, sepertiga untuk pengembangan bisnis, untuk tambah modal, sepertiga lagi adalah untuk sedekah, ya. Jadi kalau kita lihat di sejarah betapa besar, ya, sedekahnya Utsman bin Affan, ya, dalam setiap, apalagi ketika Rasulullah mau berperang, beliau termasuk orang-orang yang dalam deretan tertinggi, ya, untuk bersedekah, menyumbangkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Sahabatku sekalian, trik atau strategi yang ketiga bisnis ala Utsman bin Affan adalah beliau tidak meremehkan keuntungannya walaupun keuntungannya kecil, ya. Sahabatku sekalian, tidak ada batasan, ya, dalam Islam berapa bolehnya kita mengambil keuntungan, ya, dalam usaha, dalam perdagangan yang kita lakukan. Namun ada kalanya keuntungan yang diperoleh adalah jumlah yang belum seberapa, ya. Jadi kalau kita seorang pedagang muslim, ya, walaupun keuntungannya sedikit, tak boleh kita meremehkan, tapi tetaplah bersyukur, ya, kepada Allah walaupun keuntungannya kecil. Jangan meremehkan keuntungan kecil. Daripada rugi, ya, kecil tidak masalah, tetap bersyukur, ya, karena sudah menjadi janji Allah bahwasanya ketika kita bersyukur, ya, terhadap apa yang Allah beri, maka Allah akan lipat gandakan, ya, dengan rasa syukur itu. Oleh karena itulah sahabatku sekalian, jangan meremehkan keuntungan itu walaupun keuntungan yang diperoleh itu masih tidak seberapa atau keuntungannya kecil. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, tidak meremehkan walaupun keuntungannya sedikit, ya, tidak banyak. Itu trik yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabatku sekalian, tips yang keempat adalah tidak membeli stok barang lama, ya, barang-barang lama. Tapi yang dilakukan oleh beliau, oleh Utsman bin Affan, adalah membeli barang yang masih bagus, ya. Ini tujuannya untuk apa, sahabatku sekalian? Ketika kita membeli barang dengan stok yang masih baru, maka akan terjaga kualitasnya. Tapi kalau kita membeli barang dengan stok lama, ya, misalkan barang-barang sudah mau expired, ya, memang biasanya barang-barang sudah mau kadaluarsa harganya murah, gitu. Tapi ada resiko di sana, ya, resiko nanti cepat rusak atau resiko basi dan lain sebagainya, ya. Keuntungannya mungkin harga lebih murah, ya, tapi beresikonya basi, beresiko rusak dan lain sebagainya itu juga lebih besar pula. Maka yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, triknya yang keempat adalah tidak membeli barang lama. Untuk menjaga kualitas, Utsman bin Affan selalu membeli stok barangnya adalah barang-barang yang baru, ya. Itu trik yang keempat, sahabatku sekalian. Kemudian trik yang kelima, ya, tip yang kelima, strategi bisnis ala Utsman bin Affan adalah menjadikan satu modal menjadi dua modal. Menjadikan satu modal menjadi dua modal.
Contoh kecilnya adalah sahabatku sekalian, ketika kita menjual ya beras 1 kg dengan harga Rp20.000. Tapi ketika dibagi menjadi 2, dijual tidak 1 kg tapi menjadi setengah kilogram, yang setengah kilogramnya dijual misalkan jadi harganya adalah 11.000 ya, dibagi 2 otomatis ketika dibagi 2 jadi 22.000, 11, 22. Jadi keuntungannya lebih. Ini strategi yang kelima, menjadikan satu modal menjadi dua modal. Contoh kecilnya kayak gitu ya. Nanti di dalam praktek ya sahabatku sekalian, silakan untuk lebih paham di usahanya masing-masing, bagaimana tips yang kelima ini diterapkan dalam usaha Anda ya. Ini contoh kecil saja, ini contoh kecil ya. Nanti kalau usaha yang sudah skalanya besar, ratusan bahkan bisa miliaran, beda lagi, silakan tentunya. Tapi konsep ini insya Allah nanti bisa diterapkan di usaha Anda, tinggal menyesuaikan. Begitu ya. Baik sahabatku sekalian, ini adalah tips ya, 5 tips dari Utsman bin Affan. Bagaimana beliau mendapatkan harta kekayaan yang begitu melimpah ya. Bahkan sampai hari ini juga masih ada yang terkenal, juga ada sumur Utsman bin Affan yang sampai hari ini masih dimanfaatkan ya. Masih dimanfaatkan sumurnya yang dibeli sama beliau mengalir sampai hari ini. Kemudian bagaimana beliau mendapatkan harta kekayaan sampai 2,5 triliun ya. Ini kurs tahun 2020 ya. Bagaimana caranya? Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Oleh karena itulah mari kita belajar bersama ya dari contoh-contoh ya yang diberikan oleh para sahabat. Tentunya para sahabat juga selain mereka adalah ahli ya dalam berdagang, profesional, tapi juga mereka juga dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apa yang mereka lakukan adalah sudah ya diamini, sudah disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang salah pasti akan sama Rasul akan diluruskan. Tapi ini ya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Insya Allah selain bisa mencapai keuntungan yang besar, kekayaan yang melimpah, tapi lebih dari itu adalah bagaimana juga keuntungan itu juga penuh dengan keberkahan. Karena orang muslim itu hendaknya tak sekedar mengejar dunia, tapi bagaimana juga yang lebih penting adalah akhirat lebih diutamakan. Karena orang yang cerdas itu, kata Utsman itu, orang yang ingat mati juga gitu ya, mempersiapkan ya kehidupannya gitu ya untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Karena dunia hanya sementara dan kita akan mengalami kehidupan yang kekal dan abadi setelah di dunia ini. Oleh karena itulah sahabatku sekalian, mari kita belajar bersama triknya, tipsnya dari Utsman bin Affan. Semoga kita mendapatkan harta kekayaan yang melimpah dan juga penuh dengan keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya, atas masukannya ya di beberapa video kami. Insya Allah yang baik datang dari Allah. Kayak kalau ada kurangnya, ada yang salahnya adalah kekhilafan kami sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan lurus ya, ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.